Hai Tera Friends, perkenalkan nama aku Pinasti Prasetyaningrum dengan NIM 122260117 Prodi Farmasi. Sebelumnya yuk kenalan sama di balik kamera dulu. Halo guys, namaku Muhammad Dafa Fawas, NIM 122601111 dari Prodi Farmasi dan aku bertindak sebagai kameramennya. Oke, terima kasih Kakak Dafa. Kalian tahu nggak sih tujuannya dibuat video ini apa? Di sini aku sama teman-teman aku ada di dalam mau nunjukin penerapan hukum Bernoulli dengan alat yang sederhana. Sebelumnya kenalan dulu ya sama hukum Bernoulli. Menurut Zainuddin, hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida, zat cair, dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut, yang berarti akan terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Rumus yang digunakan ialah P1 ditambah setengah kali rho dikali P1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah kali rho dikali P2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Udah paham kan sama hukum Bernoulli? Yuk lihat teman-teman aku di dalam lagi pada buat alat sederhananya loh. Nih teman-teman aku lagi pada buat alat-alatnya loh. Halo kakak. Sebelumnya kenalan dulu ya sama teman-teman aku. Hai, aku Sintok Trinanda Putri dengan NIM 122260123. Halo, perkenalkan nama aku Liang Grani Brutarigan dengan NIM 122226141. Halo, perkenalkan nama saya Salaicia Marifatea dengan NIM 122260103. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hajara Naila Irawan dengan NIM 122260133. Udah kenalkan sama kakak-kakaknya? Kalau mau tahu alat sederhana yang kita buat tuh kayak mana sih? Coba kakak-kakaknya kasih tahu dulu dong. Ini alat-alat yang dipakai apa aja? Ya. Nah, halo teman-teman. Jadi di sini aku mau jelasin nih alat-alat yang kami gunain itu yaitu sedotan dengan panjang 38 cm. Di sini ini kami gunakan sebagai luas penampang. Ini kami variasiin ada dari tutup botol, ada sandaran balon, serta ada dari wadah saus. Selain itu kami juga menggunakan kertas tampul untuk membatasi arena bola agar tidak terjun bebas ataupun keluar dari wadah yang kami gunain. Baru di sini kami juga memvariasiin dari sedotan. Ada sedotan dengan ukuran berdiameter kecil dan ada sedotan dengan diameter besar. Nah, bentukan alat yang kami gunakan yaitu seperti ini. Di sini kami sertakan panjang sehingga nantinya ketika bola melambung dapat kami ukur ketinggiannya. Ini adalah bola yang kami gunakan. Bola ini berdiameter 1 cm. Karena bola yang digunakan hanya satu buah, maka perbedaan massa dapat diabaikan. Nah, teman-teman, di sini aku akan menyebutkan apa aja sih alat yang kita gunakan. Di sini ada lilin, kemudian ada strapless, ada cutter, lakban kertas, double tip, lakban bening, korek api gas, paku, penggaris, gunting, dan yang terakhir ada lem tembak. Kemudian ada satu bahan yang penting di sini yaitu balon. Wah, alat-alat yang dipakai sederhana banget ya. Kak, gimana sih cara kerjanya? Coba dong jelasin. Yang pertama-tama dilakukan adalah meniup balon dengan keliling 85 cm. Setelah itu, memasukkan bola ke dalam alat yang digunakan untuk percobaan lalu dihubungkan dengan balon. Sudah?
ketinggian maksimal yang dicapai? Ketinggian maksimal yang dicapai ialah 5 cm. Kita akan melakukan sebanyak 4 percobaan dengan luas penampang, panjang sedotan, dan diameter yang berbeda. Kita akan melakukan percobaan yang kedua. Bolanya cina. Sudah. Tinggi maksimal yang dicapai ialah 4 cm. Lalu percobaan yang ketiga. Sudah. Untuk percobaan ketiga, tinggi maksimal yang didapat ialah 6 cm. Selanjutnya, percobaan terakhir. Untuk percobaan terakhir, tinggi maksimal yang didapat ialah 10 cm. Adapun kekurangan dari alat yang telah kami buat, yaitu yang pertama, bola yang digunakan tidak berbentuk bulat sempurna, sehingga udara yang melewati bola tidak sama di semua permukaan. Yang kedua, alat tidak sepenuhnya tertutup dengan sempurna, sehingga udara dapat keluar melalui celah-celah tersebut. Yang ketiga, kuantitas bola yang ditiupkan ke dalam balon tidak konstan. Dalam hukum Bernoulli, terdapat persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan hubungan antara fluida yang masuk pada suatu pipa terhadap kecepatan fluida yang masuk pada suatu pipa terdapat kecepatan fluida yang keluar. Hubungan tersebut dinyatakan dengan Q sama dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Dengan A1 adalah luas penampang 1 dengan satuan meter kuadrat, A2 adalah luas penampang 2 dengan satuan meter kuadrat, V1 adalah kecepatan fluida pada pipa 1 dengan satuan meter per sekon, sedangkan V2 adalah kecepatan fluida pada pipa 2 dengan satuan meter per sekon. Ketika sedotan tersebut ditiup oleh balon udara, maka arah dari aliran udara tersebut akan terlihat seperti ini, akan bergerak seperti ini. Nah, semakin kecil luas dari permukaan, semakin kecil luas dari lubang sedotan tersebut, maka kecepatan dari aliran udara akan semakin besar. Ini prinsipnya sama dengan saat kita menyiram tanaman menggunakan selang. Nah, ketika si selang tersebut ditekan dengan tangan, kan permukaannya makin kecil tuh. Nah, pasti jangkauan dari air tersebut akan semakin jauh. Itu mirip seperti itu. Namun arah aliran udara tersebut akan berubah jika kita menaruh bola di atasnya. Bola seperti ini. Nah, ketika kita menaruh bola di atas sedotan tersebut, maka akan terjadi efek Coanda. Apa itu efek Coanda? Potong. Efek Coanda adalah fenomena mekanika fluida di mana arah dari aliran fluida ketika menyentuh permukaan benda akan cenderung melekat dan mengikuti permukaan benda tersebut. Jadi, alirannya tidak lagi seperti ini, namun alirannya akan seperti ini.
Nah, setelah dilakukan percobaan, didapati hasil bahwa pada sedotan kedua yang memiliki luas penampang lebih besar daripada sedotan pertama, bola kertas tersebut terangkat lebih tinggi. Mana pesannya? Sebelumnya perbedaan massa di antara bola kertas dapat diabaikan karena kita menggunakan bola kertas yang sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa debit fluida yang keluar pada sedotan kedua lebih besar daripada debit fluida yang keluar pada sedotan pertama. Semakin besar debit fluida, semakin besar pula gaya dorong yang dihasilkan. Maka dari itu, bola terangkat lebih tinggi pada sedotan kedua. Atau bisa dituliskan seperti Q1 sama dengan Q2, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kita anggap V1-nya itu atau kecepatan awalnya sama karena kita menggunakan balon yang memiliki ukuran yang sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa luas penampang lebih berpengaruh pada debit fluida yang dikeluarkan daripada kecepatannya, atau A lebih berpengaruh daripada V. Jadi walaupun di sedotan pertama yang memiliki luas penampang kecil kan kecepatannya besar tuh, tapi debit fluida itu bakal lebih kecil daripada sedotan kedua yang memiliki luas penampang lebih besar namun kecepatannya lebih kecil. Seperti itu. Jadi, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas penampang dari alat percobaan, maka semakin besar pula debit fluida yang dikeluarkan, sehingga bola pun akan melambung semakin tinggi. Nah, gimana teman-teman tentang penjelasan teman-teman aku tadi tentang penerapan hukum Bernoulli dengan alat yang sederhana? Semoga bermanfaat bagi kalian dan mudah dipahami juga ya untuk kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!